Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan melanjutkan matematika di bab pecahan dengan materi penaksiran bilangan pecahan. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, menjadi bilangan desimal, maka kita akan gunakan cara itu di materi kali ini. Oke, langsung saja, nggak perlu lama-lama lagi. Bapak masuk ke materinya. Perhatikan kita ilustrasi berikut ini. Anak juga bisa menyimak di LKS halaman 23 sampai 24. Itu ada ilustrasi tentang seorang anak yang memiliki sebuah pita. Ana namanya. Ana memiliki pita merah, memiliki dua buah pita ya. Ana memiliki pita merah sepanjang 5/4 cm. Jadi Ana punya dua pita. Pita yang pertama warnanya merah, panjangnya 5/1/4 cm. Kemudian Ana juga memiliki pita biru, pita yang kedua, panjangnya 7/10 cm. Ini ya, bisa anak-anak lihat di sini gambarnya ini ya. Yang pita merah panjangnya 5/1/4. Yang pita biru panjangnya 7/10 cm. Nah, kadang di kehidupan kita sehari-hari kita selalu menemukan permasalahan untuk yang namanya misal menyambung pita, kemudian kita cari tahu berapa panjang pita yang kita sambung. Tapi terkadang panjangnya itu bukan bilangan bulat, maksudnya panjangnya tidak berupa panjangnya pitanya 5, kemudian yang satunya 10, itu kan gampang, 5 tambah 10 jadinya 15. Tapi kadang ada yang panjangnya 5,5, 5,2, 5, dan seterusnya, pokoknya itu. Nah, kita akan belajar yang itu karena anak-anak bisa menaksir panjang pita yang berupa bilangan pecahan campuran. Menaksir itu mengkira-kirakan ya artinya. Ya, langsung saja kita cari tahu caranya. Yang pertama itu langkahnya dengan cara memecahkan masalah tadi itu dengan yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal dulu. Kan kita sudah belajar yang ini ya, yang kemarin, mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, itu kita lakukan lagi di materi ini. Kemudian kita taksir ke bilangan bulat terdekat. Kita akan mengkira-kirakan bilangan desimal bilangan pecahan tadi menjadi bilangan bulat terdekat. Itu nanti akan kita pelajari. Oke, yang pertama kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Anak-anak pasti masih ingat dengan cara mengubahnya. Nah, perhatikan cara berikut ini untuk mengubah pecahan campuran, ini campuran ya harusnya, pecahan campuran ke desimal. Contoh 7/4/5. Kita pisah dulu nih, 7/4/5 itu kita pisah. Jadi 7 ditambah 4/5. Nah, karena penyebutnya ini di bawah 10, maka kita jadikan penyebutnya menjadi 10. Kan 5 kan di bawah 10. Nah, 5 itu jadikan penyebutnya menjadi 10 karena mau dijadikan desimal. Kadang-kadang anak juga menemukan penyebutnya misal 4 ya kan, anak. 4 kalau dijadikan 10 kan nggak bisa kan. Maka lebih mudahnya kita jadikan ke pecahan yang di atas 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000 dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan di sini ya. Karena pecahan penyebutnya 5, maka jadikan 10 sehingga 4/5, 5 biar jadi 10 berarti 5 ini biar bisa jadi 10 berarti harus dikalikan 2. 5 kali 2 10, 4 kali 2 8. Jadi 4/5 itu sama dengan 8/10. 8/10 itu kalau jadikan desimal
bentuknya seperti ini anak-anak, 0,8. Jadi 7, jadi 7 tadi kan masih dipisah, kemudian kita gabungkan 7 ditambah 0,8 sama dengan nih 7,8. Nah, sehingga 7/4/5 itu bilangan desimalnya adalah 7,8. Itu cara yang pertama untuk ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Bentar. Kemudian setelah kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, kita lanjutkan menaksir yang tadi sudah kita ubah jadi desimal, kita taksir ke bilangan bulat terdekat. Kita kira-kirakan menjadi bilangan bulat terdekat. Nah, dalam menaksir mengkira-kirakan itu ada tiga taksiran. Yang pertama adalah taksiran rendah. Taksiran rendah itu maksudnya pokoknya semua bilangan desimal yang ada di belakang bilangan bulat, bilangan ini loh ya, kan 7,8. Nah, yang di belakang koma ini itu namanya bilangan desimalnya, itu dijadikan 0. Kalau taksiran rendah dijadikan 0 ya, maka angka 8 diubah jadi 0 sehingga jadinya cuma 7, bukan lagi 7,8. Itu kalau taksiran rendah. Kalau contoh lagi, semisal 4,5, ya kalau dijadikan taksiran rendah jadinya 4. Terus 13, berapa? 13,32. Nah, ini anak-anak, karena kan kalau 32 kan apa ya? 32 itu tetap dijadikan 0 karena ini taksiran rendah. Sehingga jadinya tetap 13 gitu ya. Contohnya itu untuk taksiran rendah. Kemudian yang kedua ada taksiran tinggi. Taksiran tinggi. Nah, kalau taksiran tinggi itu sebaliknya anak-anak. Jadi contoh kalau misalnya ada bilangan desimal, di belakang angkanya ini nanti kita ubah jadi 1 ya. Bilangan ini di belakang ini kita ubah jadi 1 ya kan. Dan jadinya jadi akhirnya bilangan depannya jadi tambah 1. Bilangan desimalnya itu bilangan berapapun kita ubah jadi 1, kemudian dijadikan seperti ini ya. Kalau 6,3 berarti ini 6,3 sama dengan 6,3, kemudian 3-nya ini di kan 6 tambah 0,3 ya kan. 6,3 kan 6 tambah 0,3. Nah, 0,3 ini diganti menjadi 1 sehingga 6 tambah 1 ya, 6 tambah 1 hasilnya 7. Nah, gitu. Kalau taksiran tinggi itu pasti nanti hasilnya menjadi tambah 1 itu. Contoh lah, semisal 4,6 jadinya 5, kemudian ada 7,3 jadinya 8 gitu anak-anak ya. Kemudian nah, ini yang akan kita gunakan, yang biasa digunakan sehari-hari adalah taksiran baik atau taksiran kira-kira. Nah, taksiran baik atau kira-kira itu dilakukan dengan cara mengubah bilangan desimal di belakang bilangan bulat ya, menjadi berdasarkan pada syarat berikut ini. Satu, jika angka desimal itu kurang dari 5. Jadi kalau angka desimalnya misalnya
Nih Bapak kasih contoh, misal 2,1, kemudian ada 2,2, ada 2,3, ada 2,4, itu kan di bawah 5 semua, maka nantinya sudah dijadikan 2,0, jadinya seperti itu. Itu kalau di bawah 5. Kalau angka desimalnya ada di atas 5, ya, ada sama dengan 5, maksudnya kalau angka desimalnya 5 kemudian di atasnya 5, nah contohnya 2,5, kemudian ada 2,6, kemudian ada 2,7, ada 2,8, ada 2,9, maka itu nanti dijadikan 3, ya. Jadi angka desimalnya kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5 dijadikan 3 itu. Kemudian ini contohnya anak-anak, misal 5,4, karena angka 4 itu kurang dari 5 maka diubah jadi 0 ya, 0 komanya, jadi hasilnya hanya 5. Kalau angka desimalnya itu 7, karena 7 itu lebih dari 5, diubahnya jadinya 1, sehingga bilangan bulat ditambah 1 sama dengan ini ya, bilangan yang di sini ya, 13 tambah 1 14. Kalau 5 ya dijadikan 1, contoh 5,5. Angka 5 sama dengan 5, sama kan, sama dengan standarnya, berarti tetap diubah jadi 1, sehingga 5,5 itu kalau dibulatkan jadinya 6 itu ya. Nah itu kita pelajari untuk taksiran. Selanjutnya kita kembali ke masalah awal tadi, masalahnya si Ana yang akan menghitung pitanya. Kira-kira berapa ya panjang masing-masing pita jika dibulatkan kemudian ditambahkan itu. Nah, yang pertama kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran yang pita merah. Pita merah kan tadi 5 1/4, ini pita merah. Nah, waduh ini Bapak salah tulis ini ya, mohon maaf ini. Ini harusnya 5. Nah, Bapak ganti 5. Di 5/4 dipisah dulu, 5 tambah 1/4. Nah, 1/4 ini kan penyebutnya kalau semisal dijadikan 10 susah ya kan, susah mencari mengalihkan berapa kalau mau. Jadi kita jadikan 100 saja biar lebih mudah tuh. Nah, maka kalau mau jadikan 100, ini kurang 01 ya. Nah, 4 kalikan 25 sama dengan 100. Kalau yang bawah kali 25, yang atas juga dikali 25, jangan lupa ya, sehingga yang atas juga 25. 25/100 kalau dijadikan desimal seperti ini ya, seperti yang kemarin kita pelajari. Jadi 5/4 itu sama dengan 5 tambah 0,25, sehingga hasilnya 5,25. Panjang pita merah adalah 5,25. Kemudian kita bulatkan ke bilangan bulat terdekat anak-anak. Nah ini kita bertemu dengan bilangan desimalnya itu berupa puluhan. Kalau tadi kan cuma 7,8, 4,3. Dan ini kita menemukannya di 25 desimalnya. Maka kalau standarnya tadi 5 dijadikan 50. 50 itu menjadi standarnya. Nah, jadi karena 25 itu di bawah 50, karena 25 di bawah 50, maka dijadikan 0. Nah, jadi bilangan desimalnya 0, sehingga kalau dibulatkan itu pita merahnya hanya 5 cm panjangnya. Itu untuk pita merah kita ketahui panjangnya hanya 5 cm kira-kira. Kemudian kita hitung ke pita birunya. Ya, pita biru
kan tadi panjangnya 7 ya, kita pisah lagi 7 7 ditambah 7/10 karena sudah 7/10 ya kan sudah bisa jadi desimal ini karena sudah per 10 sehingga langsung saja jadinya 0,7. Jadi 7 tambah 0,7 sama dengan 7,7. Nah, karena ini lebih gampang nih, contoh yang gampang ya. Karena bilangan desimalnya itu 7, berarti kan lebih dari 5. Maka ditambahkan 1 sehingga 7,7 kalau dibulatkan jadinya 8. Jadi kita ketahui pita biru panjangnya 8 cm. Nah, kita sekarang sudah ketahui bahwa pita merah jika dikira-kira ditaksir panjangnya adalah 5 cm dan pita biru jika ditaksir panjangnya adalah 8 cm. Tadi Bapak salah jelaskan. Oh, jadinya 8 cm pita biru. Nah, kalau pita ini digabung berarti panjangnya ada kira-kira 13 cm. Digabung tanpa dengan ditali ya. Kalau ditali pasti nanti berkurang panjangnya, tapi cuma digabung didempetkan kayak gitu ya panjangnya sekitar kira-kira 13 cm. Tuh. Ya, cukup sekian ya untuk pembelajaran matematika di bab pecahan ini. Nah, bab yang terakhir. Setelah ini kita akan masuk ke bab KPK dan FPB. Terima kasih. Apabila Bapak dalam menjelaskan masih banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.